Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, perbedaan burung perkutut over birahi dan burung perkutut emosi maupun burung perkutut yang giras. Di video kali ini saya akan mengulas tentang beberapa perbedaan antara burung perkutut over birahi, burung perkutut yang emosi, dan burung perkutut yang giras. Seperti ini. Seperti pada di YouTube saya ini banyak orang yang mempertanyakan, banyak di kolom komentar itu banyak orang yang mempertanyakan, Mas, burung perkutut saya apakah over birahi, burung perkutut saya apakah over emosi, apakah burung perkutut itu saya itu giras dan lain sebagainya. Jadi akan saya jabarkan di sini atau di video kali ini tentang perbedaan atau birahi sama emosi sama giras. Jadi kita harus bisa membedakan di sini over birahi, over emosi maupun giras. Jadi kadang orang pemula maupun tidak tahu tentang polanya gimana, gerak-geriknya gimana, dan burung perkutut itu bagaimana untuk melewati fase birahi atau emosi maupun burung perkutut itu giras dan lain sebagainya. Jadi begini, yang pertama adalah saya akan menyebutkan burung perkutut yang over birahi. Burung perkutut yang over birahi itu ditandai yang pertama, satu, ditandai dengan bekur atau ditandai dengan bekur, ditandai dengan kerot, ditandai dengan manggung, ditandai dengan gestang maupun ngawini angkringan dan lain sebagainya. Bahkan kalau sudah over birahi atau minta kawin, burung perkutut itu dekem di bawah atau di bawah terus sambil kerot-kerot sambil minta kawin seperti itu. Jadi itu adalah over birahi. Dan untuk burung perkutut yang over birahi itu harus melewati fase yang saya sebutkan tadi, bekur, kerot, manggung, gayer, dan ngawini tangkringan, bahkan apa istilahnya, di dasar sangkar itu dia itu cuma dekem di dasar sangkar, dan dia itu terlalu over birahi dan terlalu bekuran, terlalu kerotan, terlalu istilahnya manggung, terlalu istilahnya over birahi lah, birahinya memuncak dan minta kawin seperti itu. Itulah perbedaan apa istilahnya, ciri-ciri over birahi. Dan kalau over emosi, burung perkutut itu emosi ini seperti ini, dia sama-sama pola, dia birahi juga pola, tetapi polanya itu dia itu melewati fase bekur, kerot, manggung, gestang atau nama mengawini tangkringan dan lain sebagainya. Tetapi kalau over emosi, dia itu pola, juga melewati bekur, istilahnya, tapi dengan apa istilahnya, dia itu dengan fighter atau narung perang fisik. Perlu digarisbawahi lagi, dia itu ditambahi dengan perang fisik atau mau narung perkutut di sebelahnya seperti itu, atau menarung perkutut di sampingnya, samping kiri maupun samping kanan maupun di depannya seperti itu. Jadi itu emosinya. Jadi meluapkan emosi dengan burung perkutut itu nabrak-nabrak jeruji, maupun tetapi dengan nabrak-nabrak jerujinya itu dia itu mau matok-matok musuhnya maupun mau nyerang musuhnya maupun menyerang di kiri kanan burung perkutut tersebut seperti itu. Jadi itulah burung perkutut emosi. Jadi harus bisa membedakan antara birahi sama emosi seperti itu. Selain dia pola, tetapi mengeluarkan sifat fighter, melewati sifat fighter dan membangkitkan fighternya, entah itu naluri di alamnya maupun naluri pas dia itu mengeluarkan kejantanannya, sehingga burung perkutut itu mau narung, mau perang fisik lah, mau kelabruan bahasa Jawa seperti itu. Dan ada lagi, saya akan jabarkan lagi burung perkutut yang giras, atau giras gesit, istilahnya angel dijina kayak seperti itu. Kadang orang menyebutnya itu salah kaprah seperti ini, burungnya pola terus, padahal dia tidak birahi, tidak melewati fase bekur, tidak melewati fase kerot, tidak melewati fase manggung, gayer, gacor seperti itu. Tapi dia menyebutkan, wah burung saya itu birahi, padahal tidak melewati fase bekur, kerot, manggung, gayer seperti itu. Jadi kalau birahi itu harus melewati fase itu, tetapi kalau cuma giras pola kesana kesini kesana sini, dengan catatan itu pertama bisa down mental, yang kedua atau turun mental, yang kedua itu turun birahi juga bisa, yang ketiga memang burung perkutut itu giras, benar-benar giras, tidak mudah dijinakkan. Nah, yang keempat itu bisa karena
faktor kurang kurang nyaman dengan lingkungan, kurang nyaman dengan sangkar, kurang nyaman dan lain sebagainya lah. Tadinya yang bulinya itu di tempat sebelumnya itu manggung, gayer, gacor, di tempat kita kok tidak manggung seperti itu karena butuh faktor birahi, juga faktor adaptasi lingkungan dan lain sebagainya. Jadi orang menyebutnya itu burung perkutut giras itu dia sudah menyebutnya birahi, padahal itu tidak birahi. Tidak birahi juga tidak emosi, itu kurang birahi. Jadi ibarat angka 1 sampai 10 itu dia itu min, bahkan min 1, bahkan min 2, min 3, min 4 seperti itu. Kalau birahi di antara angka 1 sampai 10 itu dia itu melebihi batas 8, jadi bisa ke 9, ke 10 seperti itu. Jadi namanya juga over birahi bahkan atau over emosi. Kalau burung-burung perkutut yang giras itu untuk pemula sering menyebutnya itu wah burungku birahi ya, ora gelem muni ya, burungku itu istilahnya over birahi ora gelem muni, padahal dia itu giras, gesit seperti itu. Jadi harus bisa membedakan mana burung perkutut yang birahi, mana yang burung perkutut over birahi atau emosi. Dan penanggulangannya gimana Mas? Sering di kolom komentar sering bertanya seperti itu, untuk para pemula itu sering bertanya seperti itu. Jadi untuk menanggulangi over birahi supaya manggung semeleh atau manggung mapan atau manggung anteng itu sering dimandikan kalau untuk burung perkutut over birahi, dan makanannya itu cuma diganti millet putih saja, jangan dicampur millet-millet yang buatan pabrik yang mengandung jamu-jamuan karena bisa mengakibatkan itu tambah memuncak, birahi tambah memuncak dan malah jarang bunyi seperti itu. Seperti milik saya ini di atas ini namanya sangkil ini, burung perkutut itu tadinya juga over birahi, di atas gantangan juga bekur-bekur terus. Selepas dari itu saya ganti makanannya dengan millet putih dan sering saya mandikan, kadang sehari itu 1 kali, kadang sehari bisa 2 kali, bahkan seminggu itu bisa ngedur, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu ngedur. Tapi dengan catatan burung perkutut itu over birahi, melewati fase bekur, kerot, ngawini tangkringan, gestang, dan lain sebagainya. Pokoknya seperti itu. Tapi kalau tidak melewati fase itu, cuma giras gelabakan itu, giras ke sana, mundar-mandir ke sana ke sini, tidak melewati fase tadi, jangan dimandikan karena itu malah kurang birahi. Burung perkutut gesit, giras itu malah burung perkutut yang kurang birahi dan kurang emosi, bahkan kurang mental seperti itu. Dan penanggulannya untuk burung perkutut yang over birahi sudah saya jelaskan ya. Yang sekarang saya jelaskan lagi penanggulangan untuk burung perkutut yang over emosi. Untuk penanggulangan over emosi itu dia ingin perang fisik di burung perkutut sebelahnya karena dia itu jarang melihat burung perkutut di samping kiri maupun kanan. Jadi sering-seringlah dicas. Kalau di bawah tanah ya kita dicas, sangkar dijejer-jejer di bawah tanah, dicas lah istilahnya. Pengecasan antara jantan sama betina bisa, sama jantan bisa. Intinya dia untuk istilahnya membuang birahi, membuang emosi maupun membuang, jadi nanti dia tidak pola lagi dan tidak narung perkutut di sebelahnya lagi seperti itu. Jadi semakin lama dicas, semakin lama dijejer-jejer dengan jarak sangkar didemplek lah, istilahnya jangan terlalu dekat lah, istilahnya 15 cm antara sangkar 1, sangkar 2, sangkar 3. Fungsinya apa? Untuk meluapkan emosi burung perkutut supaya tidak over emosi, tidak over birahi seperti itu. Membuang birahi lah intinya seperti itu, atau membuang emosi seperti itu. Nah ini untuk penanggulangan burung perkutut yang emosi. Dan apakah perlu dimandikan malam? Perlu banget dimandikan malam. Kalau untuk menurunkan over birahi itu, pemandiannya itu kalau bisa itu di atas jam 9, bisa jam 9, 10, 11, bahkan jam 12 malam ya, itu untuk menurunkan birahi. Tetapi untuk menaikkan birahi jamnya itu sekitar jam 7, jam 8 itu malah untuk menaikkan birahi, seperti itu, tidak menurunkan. Jadi harus diingat ya, untuk menurunkan birahi itu sekitar jam 10, 11, 12, sekitar jam segitu itu untuk menurunkan birahi. Kalau menurut pengalaman saya pribadi seperti itu. Tetapi kalau untuk jam 7, jam 8 itu untuk menaikkan birahi, karena burung perkutut itu di cuaca habis panas di siang hari, terus habis dia angin-anginkan, dia itu masih peredaran darah itu masih mengalir ya istilahnya ya, karena habis dijemur, entah habis aktivitas
beraktivitas di siang hari masih dijemur. Tetapi kalau malam hari istilahnya darah sudah apa ya istilahnya sudah tidak mengalir deras ataupun tidak panas lagi. Jadi burung perkutut itu perlu dimandikan untuk menurunkan birahi tersebut. Selain itu untuk menurunkan birahi bisa dikasih juga larutan penyegar cap kaki 3 seperti itu. Dan sekali lagi harus ditekankan, harus digarisbawahi lagi, jangan dikasih seperti contohnya godem, jangan dikasih kenarisit, jangan dikasih biji sawi, jangan dikasih, terus apa kayak fumain jangan dikasih, kacang hijau jangan dikasih untuk menurunkan birahi loh ini ya. Terus apalagi ketan hitam jangan dikasih seperti itu. Jadi beras merah juga jangan dikasih, cuma millet putih saja seperti itu, atau otek Jawa yang warna coklat itu saja. Jadi dua macam otek Jawa maupun millet putih saja tanpa campuran, kalau bisa dicuci dulu maupun bisa dicuci lalu dikeringkan, dijemur, baru dikasih makan ke burung perkutut atau kesayangan kita tersebut seperti itu. Dan kalau untuk yang giras over birahi saya sebutkan untuk menaikkannya supaya manggungnya semeleh, supaya manggungnya itu durasi lama, supaya mapan, kita tingkatkan dengan makanan-makanan yang membangkitkan over birahi tersebut, seperti makanan-makanan yang terjual di pabrik, entah itu jamu-jamuan yang terjual di pabrik, semua jamu bagus, semua makanan bagus, semua merek bagus, tergantung kebiasaan si burung kita berikan makanan merek apa, seperti itu. Jadi untuk menaikkan birahi, karena dia pola ke sana ke sini itu dia bukan birahi karena takut, karena kurang birahi, karena kurang emosi, karena kurang jinak dan lain sebagainya. Dan sebelumnya itu harus dijinakkan terlebih dahulu. Pondasi awal burung perkutut untuk menjadikan burung perkutut yang bagus, untuk menjadikan burung perkutut yang bermental, itu pondasi awal itu jinak dulu. Dengan fase apa Mas Agung penjinakannya? Bisa dimandikan setiap hari untuk penjinakan. Tetapi kalau dimandikan setiap hari, burung itu jarang bunyi. Kalau untuk fase penjinakan ini ya perlu dilingkari, harus digarisbawahi. Kalau sering dimandikan untuk burung perkutut yang kurang birahi, itu burung perkutut malah drop mental maupun drop birahi, seperti itu, drop emosi, seperti itu. Dan kita tingkatkan dengan ketan hitam, kacang hijau, beras merah, godem, biji sawi, narisit, bahkan sampai fumain, seperti itu kita bisa kasihnya untuk menaikkan birahi tersebut dan menaikkan emosi tersebut. Nanti kalau sudah naik, otomatis burung perkutut itu akan birahi dan akan jinak dengan sendirinya. Dan kita gantang itu jangan terlalu jauh dari keramaian lalu lalang keluarga. Kalau bisa di atas pintu maupun di dalam ruangan, bahkan yang sering melihat kita maupun sering melihat keluarga kita lalu lalang di bawahnya maupun di samping-sampingnya, seperti itu. Jadi sampai sini paham ya tentang perbedaan burung perkutut over birahi, tentang burung perkutut over emosi, tentang burung perkutut yang giras. Kita harus paham burung perkutut over birahi gimana dan penanggulangannya gimana, burung perkutut emosi itu gimana dan penanggulangannya gimana, dan burung perkutut yang giras itu bagaimana. Jadi beda, tiga karakter yang beda, over birahi, over emosi, dan burung perkutut giras itu sangat berbeda, jauh berbeda. Jadi kita harus bisa membedakan over birahi itu yang bagaimana, emosi itu yang bagaimana, giras itu yang bagaimana. Jadi salah orang menyebutnya dumeh burung perkutut kita itu apa ya istilahnya itu, pola kesana kesini orang menyebutnya birahi. Burung perkutut kita itu narung-narung sebelahnya itu disebut juga birahi, padahal itu emosi yang tidak seimbang sama birahi. Kalau seimbang otomatis itu burung perkutut juga manggungnya itu anteng mapan. Nah, seperti itu. Kalau burung masih pola-pola, manggung masih pola-pola, itu juga over birahi sama over emosi itu berlebihan, seperti itu. Kalau pas ibarat di angka 1 sampai 10 itu di angka 5-nya, jadi tengah-tengah. Jadi birahi itu stabil di tengah-tengah. Over birahi juga di tengah-tengah, di emosinya juga di tengah-tengah, di angka 5 lah istilahnya, 1, 2, 3, 4, 5. Jangan sampai ke 6, 7, 8, 9, 10. Nanti bahkan bisa kerot-kerot, bekur-bekur, bahkan ngelubuin, narungi tangkringan, bahkan gestang, seperti itu. Logikanya seperti itulah. Sampai sini paham ya untuk perbedaannya
Pokoknya untuk di video kali ini ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Salam rahayu, salam komania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam kekeluargaan, salam satu hobi, dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.